Saya sekolah SMP 2 kali dikeluarin. Bandel ya dulu ya SMA Pak Pendeta. 8 kali. Iya, itu dia. SMP dikeluarin SMP 2 kali. 2 kali, SMA 8 kali. Karena kasus drugs ini. Jalan kita. Dikeluarin saya dengan tidak hormat. Lalu di depan gerbang sekolah papa saya bilang, ingat ya, apapun yang terjadi, kamu adalah anaknya papa. Banyak orang non-Islam cosplay demi takjil, hafalin 5 rukun Islam. Wah itu kan gimmick-gimmicknya. Pas ditanya syaratnya 2 syahadat. Santai. Udah ngikutin kok, yang suka lupa opening kan. Iya kan? Makanya saking sering lupanya Pak Iya, Pendeta. iya. Jadi terus ditiadakan nomornya. Iya, aku udah ngikutin kok. Jadi narik. Pak Pendeta ini kan tentu ini ya, banyak orang memang terus melihat memang sebagai seorang pendeta gitu. Awal mulanya gimana sih termotivasi untuk menjadi pendeta? Ya kayaknya kan memang orang tuh nggak banyak ya istilahnya mau jadi pendeta gitu. Itu kan kayak kalau udah mentok banget gitu. Iya, kan. pilihan terakhir gitu Iya, ya. Nah, sebenarnya dari background tuh ditolong Tuhan lah. Lalu muncullah sebuah kesadaran bahwasanya cinta Tuhan tuh nggak bisa dibalas kecuali diteruskan pada orang lain. Indah Jadi sekali. muncullah sebuah kesadaran akan ternyata bermanfaat untuk orang lain itu sebuah esensi dalam perjalanan hidup gitu. Nah akhirnya arahnya ke situ. Nah lalu menjadi pendeta atau tidak sebenarnya esensi tidak esensi karena secara fungsional harusnya seseorang itu memang bermanfaat untuk orang lain. Nah kalau kita nah kebetulan saya Kristiani ya akhirnya saya mengambil sesuatu yang mungkin lebih spesifik secara spiritualisme karena pengalaman saya pulih dari masa lalu banyak terjadi dalam ranah spiritualisme begitu. Jadi oke saya cerita biar gak bingung. Iya. Contohnya ceritanya gimana? Jadi saya punya background tuh kan drugs addict ya. Saya pemakai narkoba. Oh iya. Saya 9 tahun pakai narkoba. Iya. Itu udah nyandu banget berarti kalau 9 tahun itu 9 tahun tuh udah istilahnya udah bukan nyandu lagi ya. Udah mulai masuk ke semua ranah kehidupan. Jadi kayak saya sekolah SMP 2 kali dikeluarin. Bandel ya dulu ya SMA Pak Pendeta. Iya itu dia. SMP dikeluarin 2 kali. 2 kali, SMA 8 kali karena kasus drugs ini. Sejak SMP SMA Sejak SMP saya pakai tuh kelas SMP 1. Gitu. Jadi benar-benar dalam kategori orang yang sebenarnya nggak punya masa depan gitu loh. Jadi saya sampai nerusin SMA saya tuh di Banjarmasin karena dulu rayon Jabodetabek tuh nolak nama saya tuh nggak boleh masuk gitu. Sampai di blacklist itu istilahnya. Nah dari Banjarmasin juga pindah Cirebon. Nah saya lulusnya tuh di Losari antara Tegal sama Cirebon. Nah lalu ya fisik juga bermasalah. Ya pasti. Ya mengaruh ngaruh fisik, hepatitis C, jantung, liver, ginjal. Padahal masih SMA. Iya. Lalu psikis tentu itu kan istilah sekarang tuh co-occurring. Jadi ada masalah psikis, ada masalah fisik, ada masalah adiksi. Jadi satu gitu. Nah makanya sulit banget untuk bisa keluar karena 3 permasalahan ini harus diselesaikan bersamaan. Baru ada assessment pulih. Itu juga kalau kita pakai kacamata dari BNN, orang kayak saya ini di stigma. Saya bilang stigma ya. Tidak bisa sembuh, hanya bisa dipulihkan. Karena orang-orang kayak saya ini dikategorikan adalah orang-orang yang berpenyakit kambuhan. Tidak bisa sembuh, hanya bisa dipulihkan. Kalau kita lihat tagline dari entah itu akademisi atau orang-orang yang punya kompetensi dalam dunia narkoba, maka adiksi, statement itu nggak bisa hilang gitu. Gitu. Nah itu awal mulanya terus akhirnya mencoba mencari jalan sana sini. Singkat cerita, saya diperkenalkanlah dengan sosok Tuhan ini. Dalam kontekstual saya ya jelas Yesus gitu. Iya. Kan? Yesus yang saya pikir dulu Tuhan laki-laki tua jenggotan yang selalu marah kalau orang nggak doa, marah. Gondrong juga. Iya, gondrong ya kan, yang baperan, yang selalu punya anak emas, yang selalu eksklusif gitu loh. Tapi ternyata saya menemukan sosok Yesus itu adalah
pribadi yang mengasihi sampah juga model saya gitu. Jadi saya punya satu momen ya di mana saya tuh overdosis ceritanya nih, overdosis kebanyakan make. Lalu karena teman-teman saya takut itu, dibuanglah saya di Comberan. Sempat Dalam ngalamin satu sampai- momen, iya. Jadi satu pagi saya bangun dari Comberan dan seluruh aksesorisnya lah. Nah di situ kan kekuatan terbesar dari peristiwa itu adalah saya dipaksa menerima identitas bahwa saya ini sampah karena orang perlakukan saya seperti sampah. Gitu. Iya, iya. Sampai Melihat diri sendiri sebagai sampah Iya, gitu ya. jadi berkali-kali mencoba bunuh diri, minum baygon lah, apa segala macam. Lalu saya menemukan sosok ini, sosok yang rasanya tidak bisa dikungkung oleh agama aja, sosok yang menerima, mengasihi, seakan-akan sosok yang dengan tegas berkata bahwa orang boleh anggap kamu sampah, tapi kamu mulia dan berharga di mataku. Nah, terpesonalah saya dengan sosok itu. Dan waktu saya terpesona dengan sosok itu, kok seperti saya menemukan sebuah sensasional Iya. yang jauh lebih tinggi dari yang saya hidupi 9 tahun ini. Berlabuhlah petualangan gila saya itu pada sosok ini yang Dan rasa memutuskan untuk jadi pendeta itu. iya, iya, sebelumnya gitu. Sebelumnya, Makanya saya nggak keberatan kalau saya menjadi sesuatu untuk orang lain hari ini dan menjadi seorang pendeta gitu, karena ini nggak akan pernah cukup dari apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya. Nggak ada sedikit pun bandingannya. Bandingannya tidak Meskipun bisa saya- dibandingkan iya, bahkan ya. Meskipun saya sudah jalani ini lebih dari 10 tahun, tetap nggak bisa dibandingkan. Mungkin source-nya adalah di situ, Iya. membalas kebaikan Tuhan. Membalas Gitu. kebaikan Tuhan. Makanya terus memilih untuk jadi pendeta. Betul. Tapi ada satu momen yang oke, saya jadi pendeta. Ada nggak momen seperti itu? Ada sih, karena kan itu kan di dalam kependetaan itu ada konsekuensi, ada komitmen, Iya, benar. harus Iya. jaga nama baik, harus dan lain sebagainya gitu. Iya. Jadi momentum ada momentum Momen itu itu saya ya. pakai untuk dalam tanda kutip menjebak diri saya untuk tidak liar lagi. Jadi saya pasang jebakan Batman buat keliaran saya Buat diri sendiri dengan ya. berkomitmen mengambil sebuah kependetaan ini. Dan itu saya jalani dan saya enjoy, tidak merasa itu sebagai sebuah beban. Iya. Ya kan orang kan sekarang pendeta matiin rokok lu dan nyalain lagi ya, gitu. Dan ya disinilah saya hari ini. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau tugas pendeta itu apa, Bang Heri? Mungkin teman-teman Iya. biar juga tahu Iya. gitu kan, ada yang juga mungkin sulit membedakan antara romo dengan pendeta, ya kan? Iya. Mungkin tugas sederhana versi saya adalah Iya. mencoba berbicara pada Tuhan dan mengingatkan Tuhan tentang seseorang dan ngomong sama seseorang jangan lupa dengan Tuhan, menjadi sebuah intercessor, perantara aja. Jembatan ya. Jembatan aja sih. Jadi saya nggak harus banyak ketemu orang, saya juga harus ketemu Tuhan supaya Tuhan ingat akan orang ini. Dan saya juga ketemu orang supaya jangan lupa Ya, ada Tuhan. ada Tuhan. Saya rasa mungkin kalau dikerucutkan di situ sih. Jadi ada esensinya. dua relasi itu ya. Betul. Bukan hanya ke orang tapi juga Iya. ke Tuhan, bukan hanya Tuhan tapi Iya, juga berbicara orang tentang Tuhan, lalu berdoa pada Tuhan tentang orang. Gitu. kegiatan sehari-harinya apa kalau Bang Heri sekarang ini akhir-akhir ini? Ya, jadi saya tuh selain di kegiatan kerohanian atau pastoral bahasa populer server Pastoral. begitu. Ya, kan. server. Ya. Lalu saya juga mengambil tanggung jawab dalam tanggung jawab saya sebagai anak bangsa. Jadi saya bergerak di gerakan-gerakan kebangsaan, toleransi dan sebagainya, dan Toleransi. saya juga berkomitmen untuk mendampingi sahabat-sahabat adiksi. Jadi saya kalau bahasanya konselor adiksi. Asik. Konselor adiksi. Tapi lebih ke mendampingi teman-teman yang kecanduan narkotik, teman-teman yang dengan HIV, seperti itu. Mereka yang lagi ngalamin proses hukum, mereka yang dikriminalisasi, gitu. Dan melakukan pencegahan tentunya, supaya orang tidak terjebak dalam lingkaran setan yang adiksi sulit banget bisa keluar. Jadi saya lebih banyak ke masyarakat dan mengambil tanggung jawab yang kebetulan ada sedikit kompetensinya dari masa lalu. Karena itu udah pengalaman sendiri ya, sehingga susah kalau ini ya. Karena itu
pembelajaran paling mendalam dari pembelajaran yang kita alami sendiri gitu ya. Betul, Iya, iya, betul, iya. betul. Dan pemulihan adiksi ini termasuk teman kita ya, Coki ya. Iya. Iya. Iya gitu. Makanya saya lebih tertarik mendampingi Coki dan orang-orang seperti Coki sebenarnya dibanding kontennya sendiri. Iya gitu. Karena buat saya ya itu alasan kenapa saya lolos juga dari lingkaran dulu itu. Iya. Gitu. Iya. Oke. Dengan kegiatan sebagai pastoral tadi ya, secara pastoral, terus adiksi. Ada satu lagi yang menempel sekali dengan Pak Pendeta itu adalah Ayah Hadir. Ayah Hadir. Iya. Itu kan gerakan terkait dengan mungkin isu fatherless ya, maksudnya ketidakhadiran ayah, baik secara fisik maupun psikis dalam keluarga. Ya, boleh diceritakan nggak, Bang Heri, itu awal mulanya gimana, terus kegiatannya apa gerakan itu? Jadi sebenarnya pemicu dari gerakan Ayah Hadir ini sekali lagi dari background saya gitu. Jadi saya semua ini adalah saya mungkin orang yang memegang prinsip bahwasanya kegagalan masa lalu bisa jadi aset di tangan Tuhan untuk kita bisa berkarya di kemudian hari. Tapi jangan dikategorikan bahwa kita harus rusak dulu. Jangan gitu juga. Jangan dicari-cari, masalah itu. Jadi waktu saya terpuruk, bener-bener terpuruk, ayah saya itu sedang di puncak karirnya. Iya. Jadi orang mengenalnya sebagai legenda sepak bola Indonesia yang terbaik di masanya. Mungkin ada beberapa orang terbaik sepanjang masa yang belum tergantikan. Bahkan nama besar sepak bola pasti muncul Roni Patinasarani nih kan. Jadi ketika dia ada di puncak ya, waktu itu dia ada di penghargaan sebagai the best coach dan termahal di Indonesia. Jadi rasanya banyak orang di dunia sepak bola tuh kepengen kayak papa saya karena rasanya udah cukup di atas. Udah beneran di atas. Di momen yang bersamaan, dua putranya, salah satu saya itu nyemplung di dunia adiksi yang dalam dan parah itu loh. Kita jual barang, jual medali, kita buat kriminalitas. Jual medali? Iya. Medali, penghargaan, tabung gas, rice cooker dengan nasi-nasinya. Brutal lah. Dulu dunia itu brutal. Dunia adiksi itu brutal sekali. Beneran nggak bisa ditahan ya waktu itu. Bener-bener nggak bisa ditahan gitu loh. Kita bisa nyopot kalung orang, pokoknya nggak terbayangkan. Kita yang mau anak paling polos seperti apapun akan berubah menjadi monster gara-gara adiksi itu. Lalu akhirnya di persimpangan lah papa saya ini. Mana yang harus dia pilih? Gengsi, nama baik, kredibilitas, karir, atau anak gitu. Saya udah bisa nebak pasti yang dia pilih bola. Karena bola itu adalah agama kedua papa saya setelah Kristen. Jadi saya belum menemukan orang yang secinta bola kayak seperti papa saya sampai hari ini. Sampai hari ini masih itu cinta mati gitu. Loh ya. Iya. Jadi lalu satu kali tiba-tiba resign lah dia dari bola. Jadi dia memutuskan meninggalkan bola dengan alasan yang dia pilih. Pertama, kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak terlebih dahulu dan keluarga. Itu momen apa itu? Bapak kok bisa langsung berpindah? Saya rasa itu pengalaman spiritual ya. Karena kalau nasihat rasanya sulit gitu. Orang timur punya gengsi itu lebih dewa dari Tuhan gitu kadang-kadang. Nama baik itu mau anak hancur kayak apa, bodo amat. Yang penting marga harus baik, nama baik harus baik semua. Entah pengalaman spiritual apa yang membuat kayaknya ada sesuatu yang mengintervensi batinnya. Itu penting. Salah satu chord nanti di dalam Yayasan Ayah Hadir ini adalah mengizinkan intervensi. Mengizinkan intervensi. Lalu jadi dia kembali ke rumah. Kembali ke rumah sebagai seorang ayah, bukan sebagai seorang legend. Nah, disitulah mulai bertempurnya antara kekuatan drugs dan sesuatu yang lebih besar dari drugs, yaitu penerimaan dari orang tua. Sampai satu momen di mana saya tuh pernah dipukulin rame-rame karena dituduh maling di sekolah. Lalu papa saya datang, papa saya diteriakin lah saat itu. Kami berdua lah dengan maling gitu. Jadi
Di satu sisi stadion teriakin papa saya sebagai kami dalam kategori bosen. Di satu sisi belum pernah seumur hidup saya melihat ayah saya diteriakin maling sama orang, itu juga gara-gara saya. Nah ketika diteriakin hiruk pikuk itu, dia melakukan sesuatu yang saya simpulkan menjadi warisan kehidupan. Jadi kehidupan. Tiba-tiba dia berhenti di tengah teriakan itu. Kak, saya juga berhenti karena kita lagi berjalan ke ruang guru, ceritanya begitu. SMA itu. SMA. Lalu dia rangkul saya dengan kuat di depan semua orang, seakan dia nggak peduli. Dia curi perhatian saya ke statement yang akan dia ucapkan di beberapa detik itu. Lalu dia bilang gini, ingat kamu itu bukan maling ya, kamu tuh anaknya papa. Karena saya jalan tunduk, dia bilang gini, angkat muka kamu, jalan lagi, kamu anaknya papa. Nangis kita berdua di tengah lapangan. Wow. Itu mungkin salah satu pengalaman paling deep saya dengan ayah saya. Jalan kita, dikeluarin saya dengan tidak hormat. Lalu di depan gerbang sekolah papa saya bilang, ingat ya, apapun yang terjadi, kamu adalah anaknya papa. Disitulah saya menerima sebuah bobot yang lebih besar dari adiksi ini. Sebutlah putau, sabu, ganja, kokain, ekstasi. Saya menemukan sebuah sensasional, sebuah rasa yang mengcounter saya punya adiksi yang 9 tahun ini. Saya pun mulai capek gitu. Iya. Apa itu? Ini kata-kata dari ayah itu. Iya. Penerimaan, pengampunan, kesempatan kedua. Jadi dia hadir di lapangan bola, tapi dia hadir di ruang gagal saya. Di mana saya tahu kata-kata gimana Bang Heri? Dia hadir di lapangan bola sebagai profesional yang seluruh Indonesia bahkan kancah internasional memperhitungkan dia sebagai tempat privilege. Tapi dia memilih hadir di ruang gagal saya. Hadir di ruang gagal. Wow, itu mungkin akan jadi cikal bakal ayah hadir ini. Sehingga bukan ayah sempurna. Ayah hadir ini mampu mencegah. Karena kalau saya kutip perkataan dari Dr. Aisyah Dahlan, bahwa sensasional narkoba itu mirip dengan seorang anak yang dipangku, didekap seorang ayah, dibelai, mendapatkan kata-kata positif. You are my beloved son. Itulah kokain terdahsyat yang akan diterima anak, yang akan membuat mereka punya kekayaan paradigma dan kemungkinan mereka akan menolak narkoba. Iya. Karena mereka merasakan yang lebih enak, ada kekuatan itu ya, kekuatan cinta yang, penerimaan itu ya. Yang coba saya budayakan kembali lewat gerakan ayah hadir itu disuarakan Bang Heri. Pencegahan maupun penanggulangan. Jadi ringkasnya gerakan ayah hadir ini mengajak semua ayah untuk hadir di keluarganya dan hadir di ruang kegagalan anak, terutama itu calon ayah juga. Calon ayah. Iya. Untuk kasarnya gini, kalau nggak siap hadir di ruang gagal anak, tunda dulu deh. Benar. Tunda dulu gitu. Benar. Iya. Persiapkan diri dan hati dan batin dulu, karena pertempuran hidup ini nggak semudah khotbah hari Minggu gitu loh. Iya. Nah dalam keluarga seringkali ya memang kehadiran ibu itu penting. Ya. Dan banyak orang melihat nggak terlalu penting gitu ayah itu untuk hadir gitu. Sekarang menurut Bang Heri gimana? Ibu. Seberapa pentingkah ayah? Ayah. Kalau ibu kita tidak perlu obrolin, memang itu penting gitu. Tapi kan masih banyak orang yang salah kaprah, masih mempertimbangkan, masih ragu gitu akan pentingnya kehadiran ayah gitu. Jadi ayah itu memprovide sebuah kebutuhan krusial dalam hidup seseorang. Pertama, dia punya rasa aman. Gitu. Jadi kalau ada ayah yang misalnya dia narasikan seperti ini. Ada apa-apa malu anakku, siapa yang mau ngerusak anak gua? Nih, lewatin bapaknya dulu. Nah, rasa aman itu akan melempar kreativitas. Mereka punya keberanian beropini, mereka merdeka untuk nolak dan sebagainya, nolak sesuatu yang negatif gitu. Lalu yang kedua, identitas. Identitas jelas dari sebuah figur hadirnya seorang ayah. Mereka bukan pecundang, kegagalan adalah hal yang cuma numpang lewat. Mereka bukan sampah, mereka bukan loser, mereka bukan kopian orang lain. Gitu. Lalu future, sesuatu yang menolong mereka melihat masa depan. Makanya perkataan ayah tuh punya bobot ya. Biasanya kalau ibu kan
Mandi, iya. Anak mempelajari intonasi dan bobot. Begitu ayah bilang mandi, seret. Iya. Ya kan. Terbayangkan kalau bapak-bapak ini ngomongnya hancur, kasar, negatif, apa yang akan terbangun? Maka sedang menciptakan monster-monster yang akan justru akan mempermalukan dia. Iya, di kemudian hari. Kembali. Jadi menurut saya itu sangat krusial ya. Sangat krusial dan memang kita punya budaya kan, misalnya gini. Waktu kita punya anak, beliin mainan kan, mainan baby-babyan kan mainan perempuan. Masa iya anak cowok main dorong-dorong kereta baby. Sehingga banyak laki-laki ini berpikir bahwa kalau gede bukan tugas saya. Itu mah tugas perempuan, ibu gitu. Iya. Gitu. Banyak yang masih seperti itu kan ya. Iya, jadi ada culture yang ya contoh lagi misalnya lagu daerah kan banyak lebih menghargai ibu ya dibanding bapak ya. Jadi memang rasanya perlu dibangun narasi supaya ada kontra culture gitu. Iya, bahwa kehadiran ayah itu penting juga gitu sehingga jangan terus lepas tangan ayah-ayah ini kan gitu. Betul. Dampak positifnya itu tadi. Kalau dampak negatifnya apa? Ketika biar lebih jelas saja buat teman-teman dampak negatif ketika ayah itu tidak hadir dalam keluarga. Contoh gini, saya kebetulan punya anak perempuan ya. Iya. Sebagai ayah saya sering peluk dia supaya dia tahu mana pelukan nafsu, pelukan tulus dari saya. Gitu loh. Dia bisa punya sebuah imunitas yang kuat terhadap movement-movement yang memanfaatkan kondisi fatherless ini. Menurut saya industri narkoba jelas gitu loh. Pornografi, memberikan rasa aman dan beberapa sebagainya. Konten dari game narkoba online sangat mengisi ruang itu. Ya kan, prostitusi online dan semua. Jadi ini dunia industri ini membaca mereka sebagai target marketing utama sehingga mereka bisa dapat duit dari kekosongan ini. Mengisi kekosongan itu dengan hal yang tidak sehat gitu kan ya. Even gini, laki-laki brengsek gak punya masa depan dan hancur-hancuran pun bisa dengan mudah mendapatkan wanita siapapun kalau mereka bisa ngisi ruang fatherlessnya. Benar. Anak-anak perempuan yang nggak pernah dapat sentuhan, kata-kata positif. Anak-anak laki-laki yang nggak pernah diberikan ruang untuk pride-nya bagus, diberikan misalnya kayak gini ya. Orang tua sekarang bapak itu banyak menempatkan anak-anak sebagai piala mereka. Gimana Jadi tuh? gini misalnya, kalau kamu berhasil maka papa bangga. Kalau kamu gagal, papa malu. Loh kenapa bahagianya kita tergantung anak berhasil apa enggak? Jadi bahagia mah cari sendiri sendiri gitu loh. Jadi sekarang anak-anak itu adalah anak-anak yang sedang menanggung beban orang tuanya untuk jangan malu-maluin ya, jangan malu-maluin ya. Ada pressure di situ. Orang tua akan hasil oriented. Mereka nggak terima dan anak-anak transaksional ini jadi, gitu kan jadinya. Mereka ini jadi anak-anak yang siap salah tapi dari mulut gak bisa bilang I love you dad, I love you mom. Anak-anak yang sangat jenius tapi dengan hati kosong, hampa, gak punya fighting spirit gitu. Jadi bayangin kerusakan yang akan terjadi luar biasanya gitu. Makanya menurut saya anak-anak gak jadi gampang menyerah karena kalau mereka takut banget salah, karena kalau mereka salah bukan cuma mereka salah dalam mengambil keputusan, auto papanya malu, keluarganya malu. Gitu. Berarti tadi ya ada satu pernyataan dari Bang Heri yang saya rasa perlu saya bold itu, bahwa kekosongan kehadiran ayah itu justru itu jadi kesempatan orang-orang mengisinya dengan hal-hal yang buruk gitu ya. Betul. Ya kan. Betul. Nah kalau ukuran ayah hadir itu kalau menurut Bang Heri lebih ke waktu kah atau kualitas atau seperti apa? Kalau waktu apakah ada ukurannya gitu, mesti hadir berapa jam dalam satu hari? Sekarang kan bilang bokap hadir gak? Iya hadir, cuma main game mulu aja mendengar politik. Ntar marah-marah sendiri, ntar udah marah-marah sendiri gara-gara pilihan politiknya gagal, ngamuknya ke anak-anak gitu. Secara kuantitas ada gitu, tapi secara kualitas kan mungkin Nah makanya kan sebenarnya semangatnya adalah semangat mengasuh. Semangat mengasuh. Nah kehadiran adalah sebuah level yang paling sederhana deh. Sekarang kalau dibilang, aduh ini hadir cuma main handphone mulu, udah lebih baik dibanding nggak hadir. Jadi langkah awalnya
kalau kita rumit, apakah sekarang bapak-bapak suruh ikut seminar 40 slide dia mah Anda nggak mau ya kan? sebats di depan yang ada. Karena masih berpikir sempit bahwa mengasuh itu adalah ibu. Iya, gitu kan. iya kan. Gitu kan ya, kan? Bapak suruh nonton podcast juga, ditonton TikToknya yang cuma 1 menit. Iya, Oh iya udah tahu. Iya, lebih kan? milih politik gitu Iya tadi kan, kan, atau iya. kalau nggak bola ya. Iya, suruh ngambil rapot ibunya yang jalan. Iya. Gitu kan. Itu kan bapak kan begitu gitu. Pak, biar bapak ini lebih sejati lah. Iya. Kurang sejati apa? Saya anak 3 Pak. Gitu. Waduh, kalau anak 3 kucing juga 3 Pak. Gitu kan. Jadi memang. Lalu ukurannya gimana berarti Bang Edi? Kalau saya sih akan mendorong untuk sadar akan pengasuhan dalam bentuk nyatanya adalah hadir dalam krisis. Iya. Nah, kalau hadir dalam krisis ditaruh di awal, waduh udah ribet bener ya jadi bapak ya. Udah hadir aja deh, yang paling gampang. Nah, bentuknya adalah hadir dalam krisis. Misalnya gini, hadirlah ketika anak pertama kali belajar sepeda. Hadirlah ketika anak pertama kali belajar berenang. Hadirlah ketika anak pertama kali ngerasa bahwa waduh dia mau buang air besar nih susah nih. Hadirlah beberapa kali ketika anak lagi nangis, gantiin popok, naik ajarin hiking atau masa-masa krisisnya, giginya mau copot, gitu. Bacain cerita sebelum tidur, atau bangun hadir, langsung hadir gitu. Dan tapi di kenyataan sana kan teman-teman punya anggapan bahwa ayah itu tanggung jawabnya adalah mencari nafkah. Iya. Ya kan. Tapi di satu sisi ketika hanya sibuk mencari nafkah, jadi nggak hadir gitu. Iya. Gimana menyikapi itu Bang Yeri? Iya, jadi gini. Jadi jangan taruh konsekuensinya di anak yang harus berkorban. Itu tugas bapak. Kalau nggak mau repot ya jangan jadi bapak gitu loh. Jadi saya bapak nih. Iya. Artinya apa? Saya punya double job. Iya. Nggak bisa saya cuma bilang saya punya uang, saya cuma nyari uang, cari nafkah lalu gitu. ya kan? Ya saya pernah lakukan gitu. Saya pulang, rumah berantakan, anak belum mandi. Ini gimana sih? Saya udah lakukan bagian saya loh. Iya. Untung istri saya nggak bilang, iya hidup kita gini-gini aja. Kenapa saya jadi transaksional? Jadi yang saya lakukan adalah setelah capek, ya kan, semua kegiatan, paling saya ambil 1, 2 menit, 3 menit sebelum masuk rumah, saya akan ambil waktu dengan anak saya, mau secapek apapun, sampai puas. Habis itu ngobrol sama istri saya, diceritakanlah dari yang bulan lalu, minggu lalu, ini semua. Itu konsekuensi yang harus saya ambil ketika saya mau menikah. Dari awal. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya mencari nafkah, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai bapak kan. Itu kan mesti. Lalu yang kedua, saya sadar kalau saya nggak ambil tanggung jawab, ini penting nih, akan ada yang ambil tanggung jawab. Iya. Ya udah, jangan komplain. Gimana Bang Iri itu biar lebih jelas. Jadi kalau saya nggak ambil tanggung jawab hadir mengisi batin anak saya, keluarga saya dengan alasan saya cari duit, maka sosial media, konten-konten YouTube, konten-konten TikTok, pornografi, orang-orang jahat, bandar narkoba, germo-germo prostitusi yang akan ambil hati anak saya. Siapkah kita jangan komplain mengambil gitu. risiko itu. Iya. Jangan tuntut anak seperti seakan-akan dia harus perfect, padahal kita nggak memberikan yang terbaik. Jadi saya nggak mau anak saya, bahkan saya nggak mau anak saya tuh kenal Tuhan pertama kali di sekolah minggu, harus sama saya bapaknya. Gimana caranya saya putar otak lah, sampai botak. Saya harus dapet caranya, nggak bisa enggak. Anak harus bisa rohani, dapur harus bisa ngebul, kita harus bisa produktif. Di situ saya ngerti kenapa dulu papa saya sering duduk di teras ngerokok malam-malam sendiri. Apakah Bang Eri sekarang juga gitu? Oh, baru saya ngerti. Iya ya. Tidur semua, istriku udah tidur, anakku udah tidur. Gimana ini besok? Cerita sama siapa? Semua. Ya kan gitu kan. Sampai kantor harus oke, baik, apalagi wah Pak Pendeta di jalan harus baik, lampu merah nggak boleh diterobos, ini harus oke, semua harus jadi bapak yang baik, harus jadi suami yang baik, loh gimana nih kita punya idenya, gitu. Memang harus diselaraskan batinnya ya. Selain tadi ayah hadir, Bang Eri itu juga menyuarakan dan saya suka sekali bicara soal toleransi. Bagaimana toleransi beragama di Indonesia sekarang ini gimana Bang Iri? Waduh, thank you nih ditanya nih. Jadi saya melihat ada satu urgensi kita itu mengganti kata toleransi dalam progresifnya ya. Iya. Karena kalau tidak diganti maka akan ada pesan tersirat di dalamnya.
Toleransi sekarang tuh kebanyakan kayak gini misalnya. Kan biasanya kakak kelas yang bully adik kelas. Kan waktu itu kan pernah ngomong sama Habib soal bully ya. Kan nggak ada adik kelas bully kakak kelas. Gak mungkin. Terlalu berani gitu ya. Terkadang kata toleransi itu dikondisikan bahwa kita yang kecil membutuhkan toleransi dari yang besar. Kita butuh kasih karunia. Makanya biasanya mobil yang belagu di jalan tuh mobil yang gede. Rasa powerfulnya ada. Nah, makanya kan sekarang toleransi biasanya digeser ke arah situ. Ya, dengan tidak misalnya orang bisa narasikan gini. Dengan kamu tidak beribadah di sini, maka kamu sedang mendukung semangat toleransi. Iya, ada narasi seperti itu. Benar. Jadi toleransi adalah pemberian hak cuma-cuma dari yang besar ke kecil. Nah, makanya saya lebih setuju memakai kata kesetaraan gitu. Iya. Saya juga setuju sih, karena kata toleransi sendiri juga terus dipahami kayak contoh ya di kasus yang lain kayak karena kamu sebenarnya salah, tapi terus kita nggak apa-apa, itu adalah sebuah toleransi. Iya kan? Padahal kan nggak ada yang salah bicara soal toleransi beragama dalam tanda petik kata toleransi itu. Sebenarnya kan nggak ada yang salah gitu. Iya kan? Iya. Makanya saya lebih setuju pakai kesetaraan. Jadi bukan karena besar atau kecil, banyak atau sedikit. Mayoritas karena minoritas memang kita tuh sama di mata Tuhan dan di mata hukum. Dan kita harus mengkondisikan kesetaraan itu di atas toleransi. Begitu. Kalau di kegiatan mengajak orang bertoleransi, kegiatan Bang Iri apa untuk supaya orang bertoleransi itu, jadi menyuarakan itu? Kita aktif lah istilahnya. Jadi banyak orang positif nih kan pasif. Jadi saya bersilaturahmi ke teman-teman Habib, ke Ustadz. Bahkan belum lama ini sama Ustadz juga kan ngisi acara sama Ustadz. Saya lihat di Instagramnya Bang Eri kan. Itu kan harapannya supaya ketika pendeta dan Ustadz itu sering bareng nggak viral. Sekarang kan dikit-dikit ya emang itu udah normal, namanya juga pemuka agama. Iya. Kenapa jadi viral gitu kan? Sekarang kan semua dikit-dikit kalau kayak gitu. Jadi memang kelihatannya toleransi bosku. Padahal kelihatannya dulu itu hal yang wajar kan gitu. Nah, mimpi saya sih itu menjadi hal yang wajar sehingga tidak perlu viral. Nah, makanya perlu proaktif, kita perlu silaturahmi dan mengurai problematika yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan-pertanyaan atau asumsi-asumsi. Ini begini gak sih? Kayak misalnya yang sering dipertanyakan sama saya tuh, bener ada nggak sih yang namanya kristenisasi terselubung misalnya gitu. Kristenisasi terselubung, bagi-bagi sembako, tahu-tahu ada udang di balik batu kayak gitu. Nah kita urai pelan-pelan dalam komunikasi sehingga ruang komunikasinya terbuka. Makanya di podcast Pulinan Serasnya juga dulu saya ngundang Habib, saya ngundang Bang Eri, nanti kapan saya ngundang Romo, saya ngundang Biku. Supaya orang tahu bahwa yang sebenarnya kayak apa dan ada ruang orang untuk bertanya. Karena banyak orang itu kasar melakukan kekerasan karena mungkin sumbernya adalah ketidaktahuan kan. Ketidaktahuan. Lalu memang ada narasi juga sih sekarang kalau kita buka TikTok media, TikTok terutama tantangan terbuka semua. Pusing saya. Gimana dengan war takjil? War takjil tuh itu gimana sih? Awal mulanya gimana sih? Saya nggak tahu ya itu ide siapa ya, tapi karena memang kompetitif tuh kan courtnya agama. Kan? Kompetitif adalah courtnya agama. Lock in, lock out tuh kan memang courtnya, tapi kan jarang dia di swing ke komedi. Sehingga itu jadi lumrah dan menarik dan lucu. Ya kan? Kalau di swingnya ke kompetitif, ke industri atau ke yang lain pasti akan kenceng gitu loh. Tapi yang war takjil ini kan awal mulanya terus nggak tahu dari mana, terus ada istilah nonis, ya kan? Terus agak dikipasin oleh sebagian media, ya kan, digoreng sana sini, dan sampai ada terus ada yang bikin konten hosti kan, tahu? Nah itu gimana itu, Bang Eri, maksudnya sebaiknya kita menyikapi hal itu gimana? Kalau saya sih bersyukur ya, karena mulai lentur nih urat-urat orang beragama nih gara-gara politik.
tahun politik dan sebagainya. Iya, politik identitas dan sebagainya kan. Mulai melihat ini sebagai sesuatu yang menarik. Iya, hal yang komedinya. hal yang itu wajar diobrolin. Saya nggak tahu yang lain ya, tapi kalau pemuka agama Kristen beberapa mulai bahas dan beberapa viral juga. Oh ya? Iya. Maksudnya bahas gitu. Jam 3 kita serbu mereka, gitu kan. Nanti dibales, diborong telurnya, jadi pasca nggak bisa Kinder Joy. Nanti palemnya nanti di ini nggak bisa, nanti kita bales pas ini gitu. Ntar kita umpetin mimbarnya. Jadi kayak ya memang udah senormalnya kompetitif ada, tapi dalam ranah kedewasaan orang baru bisa berkomedi. Iya, ada kedewasaan emosi. Ada emosi, menarik banget. Cosplay loh, banyak orang non Islam cosplay demi takjil. Hafalin 5 rukun Islam. Wah, itu kan gimmick-gimmicknya. Pas ditanya syaratnya 2 syahadat. Nggak jadi beli takjil. Oke, Bang Heri, terima kasih sekali. Mungkin untuk terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman terkait Ayah Hadir atau terkait dengan toleransi? Ya, buat saya masa depan tuh bukan di tangan milenial atau anak muda gitu. Masa depan ada di tangan seorang ayah, karena seorang muda akan menjadi tua aja di masa tuanya. Apa yang mereka akan lakukan sangat berpengaruh dengan apa yang ayah kerjakan hari ini. Jadi tugas ayah adalah mendesain sebuah sejarah baru di kemudian hari yang tentu akan bermanfaat bagi semuanya. Gitu sih. Wah, begitu indah sekali. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Heri. Dan ini segmen terakhir di Pulinan Selaras. Jadi ada segmen Strangers Support Strangers. Oh gitu. Jadi ini ada surat dari anonim, dari teman ngobrol Pulinan Selaras. Oh gitu. Jadi Pendeta Heri nggak tahu ini siapa, ya kan? Silahkan dibuka dan dibaca. Baik. Nanti gantian saya juga minta tolong Pendeta Heri untuk menuliskan. Oh gitu. Ya. Baik. Ya. Saya baca ya. Ya. Halo kamu, semoga selalu terus bertumbuh dalam kehidupan. Semoga selalu ingat di saat hidup sulit pasti akan bersama dengan kemudahan. Semoga selalu penuh kasih dan memberi kasih. Salam hangat. Love. Oke. Ada ininya soalnya. Bukan saya ini, ada di sini. Thank you siapapun yang ini, thank you sudah memberikan kekuatan dan sudah menyalurkan semangat kehidupan. Oke. Baik, terima kasih. Thank you for being here, Pendeta Heri. Terima kasih juga buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.